Aku permalukan keluarga sombong mantan suamiku dan istri barunya tepat di showroom mobil mewah. Aku buat syok mereka dengan kejayaanku sekarang. Setelah bertahun-tahun diabaikan dan dipandang rendah oleh mantan suami dan istri barunya yang sombong, aku, Amara Lucendra, berhasil bangkit dan menunjukkan kejayaan hidupku. Ketika mereka datang ke showroom mobil mewah untuk pamer kekayaan, aku membuat mereka terkejut tak percaya dengan kesuksesanku yang tak terbayangkan. Aku balas dendam dengan cara elegan, mempermalukan mereka di depan publik. Inilah kisahku membuktikan bahwa karma bekerja dengan cara yang indah. Like, komen, subscribe untuk kisah penuh inspirasi dan balas dendam terbaik. Namaku Amara Lucendra, wanita yang dulu mungkin kalian kenal sebagai istri seorang pria yang tampak sempurna di luar, namun ternyata berhati busuk. Dulu, hidupku tidak jauh dari penderitaan. Bertahun-tahun aku hidup dalam bayang-bayang pria yang kuanggap belahan jiwa, pria yang telah bersumpah akan mendampingiku dalam suka dan duka. Namun, semua janji itu hancur ketika dia memilih wanita lain, seorang yang hanya tertarik pada hartanya. Aku bukan wanita yang lemah, tapi saat itu, aku hampir menyerah. Hidup dengan seseorang yang terus-menerus membuatku merasa tidak berharga adalah neraka yang tak terkatakan. Namun, seiring berjalannya waktu, aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Aku memiliki kekuatan untuk bangkit. Kekuatan untuk tidak hanya melawan rasa sakit, tapi juga mengubahnya menjadi bahan bakar yang akan membawaku ke puncak. Pekerjaan keras, dedikasi, dan keberanian adalah modal awal yang kupegang teguh. Perlahan tapi pasti, aku mulai membangun kembali hidupku dari reruntuhan yang ditinggalkan oleh mantan suamiku. Meskipun dia dan istri barunya mencoba meremehkanku, aku tahu, waktuku untuk bersinar akan tiba. Dan saat itulah mereka akan melihat siapa Amara Lucendra yang sebenarnya. Bukan lagi wanita lemah yang dulu mereka tinggalkan, tapi seorang yang akan membuat mereka menyesal telah mengabaikanku. Aku adalah Phoenix yang bangkit dari abu, dan kejayaan yang kucapai sekarang adalah jawaban dari setiap cemoohan mereka. Setelah perceraian itu, hidupku terasa seperti jatuh ke dalam jurang yang tak berdasar. Bayangan dari pernikahan yang gagal selalu menghantuiku. Bagaimana mungkin pria yang dulu berjanji untuk mencintaiku seumur hidup bisa dengan mudah membuangku dan memilih wanita lain? Rasa sakit itu nyata. Tapi rasa penghinaan itulah yang benar-benar membakar semangatku untuk bangkit. Setiap hari, aku terpaksa menelan kenyataan pahit. Di lingkungan tempat kami tinggal, mantan suamiku, Ardi, dan istri barunya, Cynthia, dengan bangganya memamerkan kehidupan baru mereka. Semua orang berbicara tentang mereka, tentang betapa indahnya hidup mereka, betapa sempurnanya pasangan baru itu. Mereka selalu berpura-pura menjadi pasangan ideal, tapi aku tahu kebenarannya. Mereka meremehkanku, memandangku sebagai wanita yang gagal. Namun, aku, Amara Lucendra, tidak akan membiarkan diriku hancur oleh cemoohan dan pandangan rendah mereka. Dari rasa sakit yang mereka tanamkan dalam hatiku, aku menemukan kekuatan. Kekuatan untuk membuktikan bahwa aku jauh lebih dari yang mereka kira. Di awal perpisahan, aku kehilangan segalanya. Rumah, status, bahkan teman-teman yang dulu dekat denganku lebih memilih berpihak pada mereka. Tapi aku menemukan sesuatu yang lebih berharga. Diriku sendiri. Aku mulai merintis dari bawah, bekerja keras membangun bisnis kecil-kecilan yang awalnya terlihat mustahil. Dari usaha online kecil-kecilan, aku mulai memperluas jaringan dan mengenal orang-orang yang tepat. Setiap malam kuhabiskan untuk belajar, mengasah keterampilan, dan menemukan cara untuk mencapai kesuksesan. Selama ini, aku tak pernah mengabari Ardi ataupun Cynthia. Biarlah mereka berpikir bahwa aku masih terpuruk. Biarlah mereka terus berjalan dengan kesombongan yang mereka banggakan, tanpa tahu bahwa aku sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Sampai suatu hari, takdir mempertemukan kami kembali, di tempat yang paling tak terduga. Hari itu, aku berdiri di showroom mobil mewah terbesar di kota. Bisnisku telah sukses besar,
Dan sebagai hadiah untuk diriku sendiri atas semua kerja keras yang kulalui, aku memutuskan untuk membeli sebuah mobil impian. Saat aku sedang berbincang dengan pemilik showroom, pintu masuk terbuka, dan siapa yang kulihat? Ardi dan Cynthia. Mereka masuk dengan senyum angkuh, tampak siap membeli salah satu mobil termewah di sana. Mereka tidak melihatku pada awalnya, karena aku sudah sangat berbeda. Aku bukan lagi Amara yang dulu, dengan penampilan sederhana dan wajah lelah. Aku adalah Amara Lucendra yang baru, anggun, penuh percaya diri, dan memancarkan aura kesuksesan. Mereka berjalan melewatiku tanpa mengenaliku. Sampai akhirnya Cynthia melihat ke arahku dan membeku. Wajahnya pucat. Ardi, yang tidak menyadari perubahan ekspresi istrinya, dengan bangga mendekati salah satu mobil mahal di showroom itu, lalu memanggil staf penjual dengan sombong. "Yang ini cocok untuk kami," kata Ardi, penuh kepastian. Aku tersenyum, melangkah mendekat. "Maaf, mobil itu sudah ada yang membeli." Ardi berbalik, matanya bertemu denganku. Ada kebingungan dalam tatapannya, lalu perlahan berubah menjadi ketidakpercayaan. "Amara?" "Ya, ini aku," jawabku dengan senyum tipis yang menyiratkan kemenangan. Cynthia menatapku seolah tidak percaya. "Bagaimana bisa?" "Aku pemilik mobil ini," jawabku tanpa ragu, membiarkan kata-kataku menggantung di udara. "Dan aku juga pemilik showroom ini." Keduanya terdiam, wajah mereka tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Di momen itu, aku tahu, mereka menyadari kesalahan besar yang telah mereka lakukan. Aku, wanita yang dulu mereka anggap remeh, sekarang berdiri di puncak kesuksesan yang mereka impikan. Aku tidak perlu membalas dendam dengan kekerasan atau kebencian. Kejayaanku sekarang sudah cukup untuk membuat mereka malu. Di hadapan semua orang yang menyaksikan, aku telah membuktikan bahwa keberhasilan sejati tidak diukur dari siapa yang paling banyak memiliki, tapi dari siapa yang mampu bangkit ketika dihancurkan. Dengan senyum kemenangan, aku berjalan keluar dari showroom itu, meninggalkan mereka dalam diam yang mematikan. Aku, Amara Lucendra, telah menaklukkan masa lalu dan meraih masa depanku. Dan inilah baru permulaan. Keluar dari showroom mobil mewah dengan langkah yang pasti, angin sore terasa seperti menyambut kejayaanku. Di belakangku, Ardi dan Cynthia masih terperangah dalam keterkejutan mereka. Aku tahu, tak ada yang lebih menyakitkan bagi mereka daripada melihat seseorang yang dulu mereka rendahkan sekarang berada jauh di atas mereka. Aku bisa merasakan aura kekalahan yang menyelimuti mereka, meski mereka tak mengatakan apa-apa. Setelah hari itu, aku merasa beban yang selama ini menghimpitku mulai terangkat. Keberhasilanku adalah balasan paling manis untuk setiap luka yang mereka torehkan. Tapi, cerita ini belum selesai. Ardi dan Cynthia, meskipun sudah terpukul oleh kenyataan, masih memiliki ego yang tinggi. Mereka tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja tanpa mencoba mengembalikan harga diri mereka. Atau setidaknya, begitulah yang mereka pikirkan. Beberapa hari setelah kejadian di showroom, aku mendapatkan undangan yang mengejutkan. Ardi mengundangku makan malam. Awalnya, aku ingin mengabaikan undangan itu. Apalagi yang bisa dia katakan setelah semua yang terjadi? Tapi sesuatu dalam diriku berkata lain. Aku memutuskan untuk menghadiri makan malam itu, bukan untuk mendengarkan pembelaan kosongnya, tapi untuk memberikan perpisahan terakhir yang tak terlupakan. Di malam yang ditentukan, aku tiba di restoran mewah tempat Ardi menungguku. Restoran itu penuh dengan lampu-lampu kristal yang memantulkan kilauan, dan suasana eksklusifnya mencerminkan kelas para tamunya. Begitu aku masuk, aku melihatnya duduk di meja yang terletak di sudut ruangan. Dia tampak lebih tenang, tapi wajahnya jelas menunjukkan rasa gugup. "Aku senang kamu bisa datang, Amara," katanya dengan nada rendah. Aku duduk di hadapannya, menjaga ekspresi netral. "Apa yang kamu inginkan, Ardi?" Dia terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin kita bicara tentang semua yang terjadi."
Tentang aku, tentang kita. Aku mengangkat alis, menunggu penjelasannya. Aku sudah melanjutkan hidupku, Ardi. Kamu juga. Apa lagi yang perlu dibicarakan? Wajahnya tampak semakin tegang. Aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan. Amara, meninggalkanmu, memilih Cynthia, semua itu adalah keputusan yang bodoh. Aku menyesal. Aku tertawa pelan, tidak bisa menahan ironi dalam kata-katanya. Menyesal? Setelah semua yang kamu lakukan? Dia mengangguk pelan, pandangannya jatuh ke meja. Cynthia, dia bukan seperti yang aku pikirkan. Dia hanya peduli pada kekayaanku. Semakin lama aku bersamanya, semakin aku sadar kalau cinta yang dia tunjukkan hanya pura-pura. Aku memutar gelas di tanganku, memandanginya dengan datar. Lalu apa hubungannya denganku? Kamu membuat pilihanmu, Ardi. Sekarang kamu harus hidup dengan pilihan itu. Amara, aku. Dia menggantungkan kalimatnya sejenak, tampak berjuang untuk menemukan kata-kata. Aku ingin kamu kembali. Sekali lagi, aku tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Tapi kali ini, tawaku penuh dengan kepastian. Kembali? Setelah semua penghinaan yang aku terima darimu dan Cynthia, kamu benar-benar berpikir aku akan kembali padamu? Wajahnya memerah, tapi aku bisa melihat ada keraguan di sana. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menyakitimu. Tapi aku juga tahu bahwa kamu masih mencintaiku. Amara, kita bisa memperbaiki ini. Aku menatapnya dalam-dalam, merasakan amarah yang dulu pernah begitu menyala-nyala kini berubah menjadi dingin. Kamu salah, Ardi. Sangat salah. Aku mencintaimu dulu. Ya, tapi cinta itu sudah mati sejak kamu memilih Cynthia. Aku sudah menemukan jalan hidupku sendiri, dan kamu bukan bagian dari itu lagi. Ardi tampak semakin gelisah. Suaranya mulai terdengar putus asa. Amara, kumohon, beri aku kesempatan kedua. Aku berdiri, menyelesaikan percakapan ini dengan cara yang paling anggun. Tidak, Ardi. Aku sudah memberimu cukup banyak kesempatan, dan kamu menghancurkannya setiap kali. Sekarang aku yang memutuskan, dan aku memilih hidup tanpamu. Selamanya. Aku berjalan keluar dari restoran itu dengan kepala tegak, meninggalkan Ardi yang tenggelam dalam keputusasaannya. Ada sesuatu yang begitu memuaskan tentang saat itu. Bukan karena aku berhasil menolak pria yang dulu menghancurkanku, tapi karena aku telah sepenuhnya mengendalikan hidupku sendiri. Di hari-hari berikutnya, berita tentang keretakan hubungan Ardi dan Cynthia mulai menyebar. Aku mendengar kabar bahwa bisnis Ardi mulai merosot, sementara Cynthia terlibat skandal keuangan yang membuatnya semakin terpuruk. Karma datang lebih cepat dari yang aku kira, dan aku tidak perlu melakukan apapun untuk mempercepatnya. Hidup mereka yang dulu sombong kini runtuh, dan aku berdiri di puncak kejayaanku, menyaksikan semuanya dengan senyum yang tak pernah pudar. Kehidupanku kini jauh dari bayang-bayang masa lalu. Dengan kerja keras dan ketekunan, aku, Amara Lucendra, telah membuktikan kepada dunia bahwa balas dendam terbaik adalah sukses yang gemilang. Dan aku berjanji, ini hanyalah awal dari perjalanan panjangku menuju puncak yang lebih tinggi. Kehidupanku kini sudah stabil, lebih dari stabil. Bisnis yang dulu aku bangun dari nol kini semakin melejit. Setiap harinya aku bertemu dengan rekan-rekan bisnis yang sukses, menghadiri berbagai acara besar, dan mendapatkan tawaran kerjasama yang menggiurkan. Dunia yang dulu aku anggap tak mungkin, kini menjadi bagian dari hidupku. Namun di balik kesuksesan ini, aku tak pernah lupa siapa yang membuatku jatuh dulu, Ardi dan Cynthia. Beberapa bulan setelah makan malam di restoran dengan Ardi, kabar mengejutkan datang. Cynthia, yang selalu terlihat angkuh dan penuh percaya diri, ternyata mengalami kejatuhan yang tak terduga. Bisnis yang dikelola bersama Ardi mulai mengalami masalah finansial serius. Ada isu penggelapan dana yang menyeret nama Cynthia,
membuatnya disorot media dengan berita-berita miring. Dari perempuan yang dulu dipuja karena pesonanya, kini dia menjadi sosok yang dijauhi dan dihujat. Aku tak bisa menahan rasa lega. Ini adalah karma yang datang begitu cepat. Suatu sore, aku sedang di kantor ketika sekretarisku, Sinta, mengetuk pintu dengan wajah bingung. "Maaf, Bu Amara. Ada seorang tamu yang ingin bertemu. Dia bilang ini penting. Namanya Cynthia." Aku menghentikan apa yang sedang kukerjakan dan menatap Sinta tak percaya. "Cynthia? Dia datang menemuiku?" Setelah semua yang terjadi, pikiranku berputar cepat, mencoba memahami niatnya. Namun, rasa penasaran yang lebih besar mendorongku untuk bertemu dengannya. "Bawa dia ke ruang tamu, aku akan segera menyusul," jawabku singkat. Beberapa menit kemudian, aku berjalan menuju ruang tamu kantorku, di mana Cynthia sudah menungguku. Wajahnya terlihat lebih pucat dan lelah daripada terakhir kali aku melihatnya. Tak ada lagi riasan tebal dan senyum sinis yang dulu selalu menghiasi wajahnya. Yang ada hanya seorang perempuan yang terlihat hancur. "Amara," katanya pelan saat melihatku masuk. "Terima kasih sudah bersedia bertemu denganku." Aku duduk di seberangnya, tetap menjaga sikap profesional meski dalam hati aku sangat terkejut. "Apa yang membawamu kemari, Cynthia?" Dia menarik napas panjang, suaranya terdengar gemetar. Aku butuh bantuanmu." Aku terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Cynthia, perempuan yang dulu menghancurkan rumah tanggaku, sekarang datang kepadaku untuk meminta bantuan? Ironi ini benar-benar luar biasa. "Aku dalam masalah besar, Amara," lanjutnya. Bisnis kami, terancam bangkrut. Semua orang mulai menjauhiku, dan Ardi dia tidak peduli. Dia justru mulai menjauh. Aku tahu ini terdengar gila, tapi kamu adalah satu-satunya orang yang bisa membantuku. Aku menatapnya dengan datar, menahan tawa yang nyaris pecah dari bibirku. "Kenapa aku harus membantumu, Cynthia? Kamu dan Ardi sudah mengambil semuanya dariku dulu. Kamu menghancurkan hidupku tanpa sedikit pun merasa bersalah. Dan sekarang, kamu datang meminta tolong?" Air mata mulai mengalir di pipinya. Ini pertama kalinya aku melihat Cynthia dalam kondisi seperti ini. "Aku tahu aku salah, Amara. Aku mengakuinya. Tapi tolong, aku sudah kehilangan segalanya. Aku tak tahu harus kemana lagi." Bagian dari diriku ingin mengatakan bahwa ini adalah pembalasan yang pantas untuknya. Tapi sisi lain dari diriku, yang pernah terluka dalam, merasa cukup puas dengan kejatuhannya. Karma sudah berbicara. Aku sudah menang tanpa perlu menghancurkan mereka lebih jauh. "Aku bukan orang yang pendendam, Cynthia," kataku akhirnya, suaraku tegas. "Tapi aku juga bukan orang yang akan membantu seseorang yang tidak pernah menghargai orang lain. Kamu pernah menghancurkan hidupku, dan sekarang kamu menuai hasilnya." Dia terisak semakin keras, menggenggam kedua tangannya di meja, berharap ada simpati dariku. Tapi aku tetap teguh. "Aku akan memberimu nasihat, dan itu saja yang bisa kuberikan. Perbaiki hidupmu sendiri. Apapun yang kamu lakukan, jangan berharap belas kasihan dari orang lain seperti yang kamu lakukan sekarang. Dunia tidak sebaik itu, dan kamu harus belajar untuk menghadapinya." Cynthia mengangguk lemah. Wajahnya semakin tenggelam dalam kesedihan. Dia tahu aku tidak akan membantunya. Perlahan, dia berdiri dan berjalan keluar dari ruang tamu, meninggalkan jejak penderitaan di belakangnya. Aku menatapnya pergi dengan perasaan campur aduk. Senang karena akhirnya bisa membalik keadaan, tapi juga tersadar bahwa karma bekerja dengan cara yang sangat kuat. Kejadian itu menjadi penutup bagi semua luka masa lalu. Aku tidak lagi merasa perlu untuk balas dendam lebih jauh. Kejatuhan mereka sudah cukup menjadi pelajaran bagi mereka, dan aku sudah mendapatkan kebahagiaan dan kejayaanku sendiri. Kini, aku fokus sepenuhnya pada hidupku yang baru, tanpa bayang-bayang masa lalu.
Kesuksesan yang aku raih bukan hanya kemenangan atas Ardi dan Cynthia, tapi juga kemenangan atas diriku sendiri. Amara Lucendra, perempuan yang dulu dianggap remeh, kini berada di puncak kehidupannya kuat, berdaya, dan tak tergoyahkan. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuanku dengan Cynthia di kantorku. Aku kembali tenggelam dalam pekerjaan dan kegiatan sosial, merasa semakin jauh dari bayang-bayang masa lalu. Namun, rupanya takdir belum selesai mempermainkan Ardi dan Cynthia. Suatu sore yang cerah, aku sedang menikmati kopi di teras rumahku yang mewah, meresapi ketenangan yang jarang kudapatkan di tengah kesibukan. Ponselku berdering, menampilkan nomor yang tak kukenal. Setelah ragu sejenak, aku memutuskan untuk mengangkatnya. Amara, ini Ardi. Suara di seberang terdengar serak dan lemah, sangat berbeda dari nada sombong dan percaya diri yang biasanya kudengar darinya. Aku terdiam sesaat, mencoba memahami situasi. Mengapa dia meneleponku? Apalagi yang dia inginkan? Ada apa? Tanyaku dingin. Amara, tolong. Aku tahu aku tidak pantas memintamu ini, tapi aku benar-benar butuh bantuanmu, katanya tanpa basa-basi. Bisnis kami hancur. Aku terlilit utang, Cynthia meninggalkanku, dan sekarang aku terancam bangkrut. Aku benar-benar di ujung tanduk. Aku menahan diri untuk tidak tertawa mendengar suaranya yang begitu putus asa. Ini lelaki yang dulu meninggalkanku demi perempuan lain. Lelaki yang dengan bangganya memamerkan kehidupan barunya yang sempurna. Dan sekarang, dia berlutut di hadapanku, meminta bantuan. Kenapa kamu meneleponku, Ardi? Tanyaku dengan nada tegas. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Sekarang kamu berharap aku menolongmu? Aku sadar, aku salah. Suaranya semakin memelas. Aku butuh kesempatan kedua. Aku akan melakukan apapun. Tolong, Amara. Kamu tahu aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan perasaan yang berkecamuk di dalam diriku. Sebagian dari diriku ingin membalas dendam, memperlihatkan pada Ardi bahwa karma sudah datang menghampirinya. Namun, di sisi lain, aku merasa bahwa kebahagiaan dan kesuksesanku saat ini sudah lebih dari cukup sebagai pembalasan. Tidak ada gunanya menginjak-injak orang yang sudah jatuh. Aku tidak tahu apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan membantu, Ardi, kataku akhirnya. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan sekarang kamu harus menghadapi konsekuensinya. Tapi Amara, suaranya terdengar putus asa. Aku benar-benar diambang kehancuran. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku tidak meminta banyak, hanya sedikit bantuan untuk memulai lagi. Apakah kamu ingat ketika aku memohon padamu dulu, saat kamu meninggalkanku untuk Cynthia? Tanyaku, suaraku dingin. Apakah kamu ingat bagaimana kamu tidak peduli sama sekali dengan penderitaanku? Sekarang kamu merasakan hal yang sama, dan kamu tahu bagaimana rasanya. Ada jeda panjang di telepon. Ardi terdiam, mungkin merenungi kata-kataku. Aku menyesal, Amara. Akhirnya dia berkata pelan. Aku benar-benar menyesal. Penyesalan yang dia ucapkan mungkin tulus, tapi itu tidak mengubah kenyataan. Aku sudah melewati masa-masa sulit, bangkit dari kehancuran, dan sekarang aku berada di puncak. Membantu Ardi bukanlah bagian dari rencanaku, terutama setelah semua yang dia lakukan padaku. Kamu tahu, Ardi, kataku dengan suara yang lebih lembut, ini bukan soal aku membalas dendam atau menolak membantu. Ini tentang kamu yang harus belajar untuk menghadapi apa yang kamu buat sendiri. Aku sudah memaafkanmu, tapi itu tidak berarti aku akan datang dan menyelamatkanmu. Suaranya terdengar semakin hancur di seberang telepon. Jadi, ini akhir bagi kita. Aku tersenyum tipis, meski dia tidak bisa melihatnya. Ini bukan soal akhir atau awal, Ardi. Ini tentang melanjutkan hidup. Kamu membuat pilihan, dan aku juga. Sekarang kita harus menjalani kehidupan kita masing-masing. Ardi terdiam beberapa saat, lalu dia menghela napas panjang.
Baiklah. Terima kasih, Amara. Aku mengerti. Tanpa menunggu jawaban, aku menutup telepon dan meletakkan ponselku di meja. Rasanya lega, tapi sekaligus ada sedikit rasa simpati. Mungkin aku pernah mencintainya, tapi cinta itu sudah lama terkubur oleh pengkhianatan dan luka yang dia sebabkan. Sekarang, aku adalah orang yang berbeda, lebih kuat, lebih mandiri, dan tidak lagi membutuhkan validasi dari orang lain. Terutama dari seseorang seperti Ardi. Setelah percakapan itu, aku tidak mendengar kabar lagi dari Ardi. Namun, rumor menyebar cepat. Ardi kehilangan segalanya. Bisnisnya bangkrut, Cynthia benar-benar meninggalkannya, dan dia hidup terlilit utang. Kejatuhannya jauh lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Namun, aku tidak merasa puas dengan kehancurannya. Sebaliknya, aku merasa bahwa karma telah bekerja dengan caranya sendiri. Aku tidak perlu campur tangan lagi. Ardi sudah mendapatkan apa yang seharusnya dia terima. Dan aku, Amara Lucendra, sudah berada di puncak kesuksesanku, tanpa dia di sisiku. Kini, hidupku sepenuhnya milikku. Aku bebas, aku kuat, dan aku bahagia. Beberapa bulan setelah percakapanku dengan Ardi yang penuh penyesalan, kabar tentang kehidupannya yang hancur terus terdengar. Cynthia, yang dulunya selalu tampil anggun dan memamerkan kemewahan di media sosial, kini menghilang dari peredaran. Rupanya, badai yang menimpa Ardi turut menyeretnya ke dalam kesulitan. Tanpa dukungan finansial dari Ardi, kehidupan mewahnya lenyap begitu saja. Suatu hari, ketika aku sedang menghadiri sebuah acara amal yang diadakan di sebuah hotel bintang 5, aku tak sengaja berpapasan dengan Cynthia. Penampilannya sangat berbeda. Baju mahal dan perhiasan mewah yang dulu selalu menempel padanya sudah hilang. Rambutnya terlihat tidak terurus, dan wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Amara. Cynthia menyapaku dengan suara serak, seolah tak percaya melihatku di sana. Aku bisa melihat ada ketakutan dan kepanikan di matanya. Seakan dia sadar bahwa posisinya kini telah jatuh jauh di bawahku. Aku menatapnya dengan tenang, merasa bahwa pertemuan ini sudah lama dinantikan. Cynthia yang dulu pernah merebut segalanya dariku kini berada dalam situasi yang menyedihkan. Di matanya, aku bisa melihat sisa-sisa seorang wanita yang pernah begitu angkuh, begitu yakin bahwa dia telah memenangkan segalanya. Aku tidak menyangka akan bertemu kamu di sini, katanya, tersenyum kecut. Kamu terlihat sukses. Aku hanya tersenyum tipis, tanpa berkata apa-apa. Sebenarnya, aku tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam drama masa lalu ini. Namun, aku merasa bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan padanya bahwa aku telah bangkit lebih tinggi dari yang pernah dia bayangkan. Apa kabar, Cynthia? Tanyaku akhirnya. Suaraku penuh ketenangan. Jujur saja, tidak terlalu baik. Dia menghela napas panjang. Ardi, dia meninggalkanku. Kami kehilangan segalanya. Aku bahkan harus menjual rumah dan mobil untuk membayar utang-utang kami. Ada nada getir dalam suaranya, dan aku bisa merasakan bagaimana dia mencoba mencari simpati dariku. Namun, aku tetap menjaga sikapku. Sungguh menyedihkan mendengarnya, jawabku pelan, tanpa nada mengejek sedikit pun. Tapi bukankah ini semua adalah pilihan kalian? Cynthia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Amara, aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya ikut campur dalam hubungan kalian. Aku menyesal. Penyesalan yang terlambat, pikirku. Namun, aku tidak ingin berlama-lama terjebak dalam masa lalu yang penuh luka. Sekarang, posisiku jauh lebih tinggi dari keduanya, dan aku merasa tidak perlu lagi membalas dendam. Hidup sudah mengatur jalannya sendiri untuk mereka. Penyesalan selalu datang terlambat, Cynthia, kataku sambil menatap matanya dalam-dalam. Apa yang terjadi di antara kalian dulu sudah tidak penting lagi bagi hidupku. Aku sudah bahagia dengan diriku sendiri, dan itulah yang terpenting. Cynthia tertunduk, air matanya mulai menetes.
Mungkin ini adalah saat di mana dia menyadari betapa besar kesalahan yang pernah dia buat. Kehidupan yang dulu tampak sempurna di matanya sekarang berantakan, sementara aku, yang pernah dia anggap remeh, kini berdiri kokoh di puncak kesuksesan. Aku hanya berharap bisa memulai lagi, katanya pelan. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Tidak ada yang percaya padaku lagi, dan aku sudah kehilangan segalanya. Aku mengerti bahwa Cynthia sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Tetapi aku tidak merasa perlu untuk memberinya solusi atau uluran tangan. Ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dia hadapi sendiri. Seperti yang dulu aku hadapi tanpa bantuan siapapun. Kamu harus belajar dari kesalahanmu, Cynthia, jawabku akhirnya. Hidup ini tentang pilihan. Dan sekarang, kamu harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihanmu. Cynthia terdiam, seolah mencerna setiap kata yang kuucapkan. Aku melihat bagaimana wajahnya perlahan menegang, mungkin merasa tersudut. Namun, aku tidak berniat memperpanjang percakapan ini. Aku sudah cukup memberi penjelasan. Semoga kamu bisa menemukan jalanmu, kataku sambil tersenyum tipis, lalu melangkah pergi meninggalkannya. Langkahku terasa ringan saat meninggalkan tempat itu. Aku tahu bahwa aku tidak lagi menjadi korban dalam kisah ini. Ardi dan Cynthia sudah menerima balasan mereka, dan aku tidak perlu lagi melihat ke belakang. Kehidupan baru yang telah aku bangun jauh lebih penting daripada memikirkan masa lalu yang penuh luka. Di puncak kesuksesanku, aku sudah menjadi Amara Lucendra yang berbeda. Aku tak lagi perempuan yang pernah terluka, melainkan perempuan yang kuat dan berhasil menaklukkan dunia, tanpa bayang-bayang dari mereka yang pernah meremehkanku. Waktu terus berjalan. Kehidupanku semakin stabil dan sukses. Sementara kabar mengenai Ardi dan Cynthia semakin menghilang dari peredaran. Namun, satu sore yang tenang, aku mendapat kabar tak terduga dari seorang teman lama yang masih berhubungan dengan lingkungan sekitar Ardi. Amara, kamu tahu? Ardi sekarang benar-benar terpuruk. Bisnisnya sudah bangkrut. Bahkan rumahnya pun dilelang, ucap temanku lewat telepon. Nada suaranya terdengar penuh rasa iba. Aku mendengarkan kabar itu dengan hati yang tenang. Tidak ada perasaan senang atau puas, hanya rasa lega bahwa masa lalu yang penuh luka itu telah selesai. Ardi sekarang merasakan apa yang pernah dia lakukan terhadapku. Pengkhianatan, penyesalan, dan kehancuran. Namun, aku tidak pernah mengharapkan ini terjadi. Aku sudah cukup puas dengan hidupku, dan balasan dari alam semesta untuk Ardi datang dengan sendirinya. Sejak aku meninggalkannya dan berhasil bangkit, kehidupanku terasa jauh lebih baik. Fokusku saat ini adalah pada kebahagiaan dan pencapaian yang aku raih. Namun, seminggu setelah kabar itu datang, hal yang tidak kuduga terjadi. Ketika aku sedang di kantor, asistenku datang tergesa-gesa ke ruanganku. Bu Amara, ada seorang tamu yang memaksa ingin bertemu dengan Anda, katanya dengan sedikit gugup. Siapa? Tanyaku tanpa mengalihkan pandangan dari laptop. Namanya Ardi. Jantungku berhenti sejenak. Aku tak menyangka dia akan mencariku setelah semua yang terjadi. Rasa penasaran menguasai diriku, dan aku memutuskan untuk menemuinya. Tapi dengan hati-hati. Aku tidak ingin terjebak dalam dramanya lagi. Di ruang tamu kantor, Ardi duduk dengan tubuh yang lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya terlihat lelah, dan pakaiannya jauh dari kesan mewah yang biasa dia kenakan. Dia menatapku dengan mata penuh kerinduan, seolah-olah mencari pengampunan dariku. Amara, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku. Apa yang kamu inginkan, Ardi? Potongku dengan nada tegas. Aku tidak ingin memberikan ruang untuk drama emosional. Ardi menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Aku datang untuk meminta maaf, untuk semuanya. Kehidupanku hancur setelah kita bercerai. Bisnisku bangkrut, Cynthia meninggalkanku, dan sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Aku mendengarkan kata-katanya tanpa menunjukkan emosi. Ardi telah membuat pilihannya,
Dan kini dia harus menanggung konsekuensinya. Aku tidak datang untuk meminta uang atau apapun, Amara. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Aku seharusnya tidak pernah meninggalkanmu. Kau adalah segalanya bagiku, tapi aku buta oleh keangkuhan dan kesombongan. Kata-kata penyesalan itu meluncur dari mulutnya dengan tulus. Namun bagiku, sudah terlambat. Luka yang dulu dia tinggalkan sudah sembuh. Dan aku tidak butuh pengakuan atau permintaan maaf darinya. Ardi, kataku dengan tenang, penyesalan itu tidak akan mengubah apapun. Aku sudah melewati masa sulitku dan bangkit dari keterpurukan. Kamu membuat pilihanmu, dan aku membuat pilihanku. Kehidupan kita sekarang berjalan di jalur yang berbeda. Ardi terdiam, seolah berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. Aku bisa merasakan betapa dalam rasa sesalnya. Tapi aku tidak bisa membiarkan diriku terperangkap lagi dalam cerita ini. Aku tahu, aku tidak bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Lanjutnya, suaranya terdengar bergetar. Tapi, aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Kalau bisa mengulang waktu, aku akan melakukan segalanya dengan berbeda. Aku tersenyum tipis, bukan karena iba, tetapi karena merasa sudah menang atas diriku sendiri. Aku berhasil melalui semua cobaan tanpa perlu bergantung pada penyesalan orang lain. Semua sudah berlalu, Ardi. Aku sudah memaafkanmu, tapi bukan karena kamu meminta maaf. Aku memaafkanmu untuk diriku sendiri, agar aku bisa melangkah maju. Ardi menatapku dengan tatapan kosong, seolah tak tahu harus berkata apa lagi. Aku sudah memberikan penutup yang dia cari, dan kini waktunya bagiku untuk benar-benar melepaskan. Terima kasih, Amara, ucapnya dengan suara hampir tak terdengar. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk meminta maaf. Aku hanya mengangguk dan berdiri, memberinya tanda bahwa pertemuan ini telah selesai. Ardi mengerti dan berdiri dengan perlahan, kemudian berjalan keluar dari kantorku dengan langkah berat. Ketika pintu tertutup di belakangnya, aku merasa lega. Ini adalah bab terakhir dalam kisah hidupku bersama Ardi. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, hanya kelegaan bahwa semuanya telah berakhir. Kini aku benar-benar bebas untuk melangkah ke masa depan yang lebih cerah, tanpa bayang-bayang masa lalu. Di luar sana, kehidupan terus berlanjut. Aku, Amara Lucendra, sudah menjadi perempuan yang tak terhentikan, jauh lebih kuat dan sukses dari yang pernah kubayangkan. Dan kini, aku siap menghadapi babak baru dalam hidupku, dengan penuh percaya diri dan keberanian. Setelah pertemuan dengan Ardi, aku merasakan kedamaian yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Hidupku benar-benar beralih dari masa lalu yang penuh luka menjadi babak baru yang penuh dengan kesuksesan. Aku tidak hanya berhasil secara finansial, tetapi juga berhasil membangun kembali diriku menjadi perempuan yang kuat dan independen. Kehidupanku kini dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan menginspirasi. Sahabat-sahabatku, rekan kerja, bahkan orang-orang yang dulu memandang rendahku kini melihatku dengan rasa kagum. Aku bukan lagi Amara yang lemah dan patah hati, tetapi Amara Lucendra, seorang perempuan yang telah menaklukkan dunia bisnis dan membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan lebih dari sekadar cinta palsu. Beberapa bulan setelah pertemuan dengan Ardi, aku diundang sebagai pembicara di sebuah acara bisnis bergengsi di Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh banyak pengusaha terkenal dan calon pebisnis yang mencari inspirasi. Aku tahu, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia betapa jauhnya aku telah melangkah. Hari itu, aku mengenakan gaun elegan berwarna merah marun yang mencerminkan kekuatanku. Di panggung, aku berbicara tentang perjalanan hidupku, mulai dari pernikahan yang hancur hingga kebangkitan yang luar biasa. Setiap kata yang keluar dari mulutku membawa kekuatan dan harapan, membuat para hadirin terpukau. Selesai berbicara, tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Aku melangkah turun dari panggung dengan rasa bangga. Saat itulah seseorang mendekatiku. Seorang pria berusia sekitar awal 40-an dengan setelan jas mahal.
Wajahnya terlihat berwibawa namun ramah. Aku mengenalinya dari beberapa artikel yang pernah kubaca. Darren Wijaya, seorang pengusaha real estate besar yang namanya sedang naik daun. Amara Lucendra, penampilan yang luar biasa tadi, katanya sambil tersenyum. Saya sangat terinspirasi oleh cerita Anda. Aku tersenyum sopan dan menjabat tangannya. Terima kasih, Tuan Darren. Saya senang jika cerita saya bisa menginspirasi orang lain. Panggil saja Darren, katanya dengan nada santai. Saya sudah lama mendengar tentang Anda dan kesuksesan Anda. Saya ingin membicarakan kemungkinan kerjasama antara perusahaan kita. Saya rasa ada banyak hal yang bisa kita capai bersama. Pembicaraan itu berlanjut dengan cara yang sangat profesional. Tetapi aku bisa merasakan ada ketertarikan pribadi di balik kata-katanya. Darren bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi dia juga pria yang cerdas dan penuh karisma. Setelah beberapa pertemuan bisnis, aku menyadari bahwa dia bukan seperti pria-pria lain yang pernah ku kenal. Dia menghargai kerja keras dan ambisiku. Beberapa bulan kemudian, hubungan profesional kami berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Darren bukan hanya tertarik pada ide bisnis yang kubawa, tetapi juga pada diriku sebagai pribadi. Di sisinya, aku merasa dihargai, diakui, dan setara. Sesuatu yang belum pernah kurasakan dalam hubungan sebelumnya. Kami mulai menjalin hubungan lebih dekat. Namun kali ini, aku tidak terburu-buru. Aku sudah belajar dari masa lalu bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan yang didasari oleh saling menghargai dan mendukung. Dalam waktu singkat, perusahaan yang kami bangun bersama meraih kesuksesan besar. Aku merasa bahwa hidupku benar-benar lengkap. Darren adalah sosok pria yang mendukung dan mencintai tanpa mengabaikan atau merendahkan. Dia adalah partner sejati dalam bisnis maupun kehidupan. Suatu hari, aku diundang ke peluncuran showroom mobil mewah terbaru Darren di Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh banyak orang penting dan selebritas. Aku hadir sebagai tamu kehormatan, mengenakan gaun anggun berwarna hitam dengan perhiasan minimalis namun elegan. Ketika aku tiba di acara tersebut, perasaan percaya diri meliputi diriku. Inilah titik tertinggi dalam hidupku. Aku berdiri di tengah kesuksesan yang aku raih sendiri, dan tidak ada lagi yang bisa menggangguku. Namun, tak lama setelah acara dimulai, aku melihat seseorang yang familiar. Dari sudut ruangan, aku melihat sosok Ardi dan Cynthia. Mereka tampak berbeda, lebih sederhana, lebih canggung. Kehadiran mereka di acara mewah ini terasa tidak sepadan dengan penampilan mereka yang jauh dari gaya glamor seperti dulu. Aku menyadari bahwa mereka sedang menatapku. Ekspresi di wajah mereka adalah campuran antara rasa terkejut dan penyesalan. Aku bisa melihat mata Cynthia terbelalak saat melihat diriku, dan Ardi berdiri dengan tatapan kosong. Mereka tak bisa berkata apa-apa. Dunia mereka telah runtuh, sementara aku berdiri di puncak. Aku tidak perlu melakukan apapun untuk mempermalukan mereka. Kehadiranku di sana, dengan keanggunan dan kesuksesan yang kulambangkan, sudah cukup untuk membuat mereka menyadari betapa jauh mereka telah jatuh. Ardi mendekatiku saat acara hampir berakhir. Amara, aku tidak tahu kau akan ada di sini, katanya, mencoba untuk bersikap ramah, namun suaranya bergetar. Aku menatapnya tanpa emosi. Ini adalah showroom Darren. Tentu saja aku di sini, jawabku singkat namun tegas. Ardi terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku benar-benar menyesal. Kehidupanku sekarang tidak seperti yang kubayangkan. Aku membuat kesalahan besar. Aku tersenyum tipis, bukan karena kemenangan, tapi karena akhirnya aku bisa melihat betapa rendahnya dia sekarang. Kehidupan selalu memberikan pelajaran, Ardi. Aku hanya berharap kamu belajar dari kesalahanmu. Tanpa menunggu jawaban darinya, aku berjalan pergi, meninggalkan Ardi dan Cynthia yang terjebak dalam penyesalan. Hari itu, aku menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan mereka secara langsung, tetapi dengan memperlihatkan bagaimana aku bisa bangkit dan menjadi lebih kuat. Aku
Amara Lucendra kini telah menjadi simbol kekuatan dan kejayaan. Hidupku telah membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menghentikanku, bahkan masa lalu yang kelam sekalipun. Dan di sisi Darren, aku tahu, ini baru permulaan dari kebahagiaanku yang sesungguhnya. Setelah pertemuan di showroom mobil mewah Darren, aku merasa lebih kuat dan lebih tenang. Bukan hanya karena aku telah menunjukkan kejayaanku di hadapan Ardi dan Cynthia, tetapi karena aku tahu bahwa masa lalu tidak lagi memiliki kuasa atas diriku. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada mereka. Kini, fokus hidupku adalah pada masa depan yang cerah bersama Darren dan impian-impian besar yang masih bisa kucapai. Namun, kehidupan memiliki caranya sendiri untuk menguji keteguhan hati seseorang. Suatu hari, ketika aku sedang duduk di kantor mewahku yang baru, sekretarisku, Rena, mengetuk pintu dan masuk dengan wajah yang sedikit cemas. "Bu Amara, ada seseorang di luar yang ingin bertemu dengan Anda." "Dia bilang ini sangat mendesak," ujar Rena. "Siapa?" tanyaku, sedikit terkejut. Sudah jarang ada orang yang datang tanpa janji temu terlebih dahulu. "Ini, mantan suami Anda, Ardi," jawabnya pelan. Degup jantungku berdebar sejenak, tetapi aku segera menenangkan diriku. "Suruh dia masuk," kataku tegas. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan Ardi melangkah masuk dengan langkah yang ragu-ragu. Penampilannya jauh berbeda dari pria angkuh yang pernah kukenal. Wajahnya tampak lelah, seolah dunia telah memberinya pelajaran yang tidak mudah. "Amara," sapanya pelan, nadanya penuh dengan rasa bersalah. Aku tetap duduk di kursiku, menatapnya tanpa bicara. Hatiku sudah tidak lagi goyah oleh kehadirannya, dan kali ini, aku adalah perempuan yang berbeda, lebih kuat dan tidak lagi terikat pada masa lalu. "Aku butuh bantuanmu," katanya akhirnya. Suaranya bergetar. "Cynthia, dia meninggalkanku. Bisnis kami bangkrut, dan aku tidak tahu harus kemana." Aku menatapnya dingin, perasaan simpati yang pernah ada kini hilang. Ardi, yang dulu mengkhianatiku dan memilih hidup bersama wanita lain, kini datang memohon pertolonganku. Ironi dari situasi ini membuatku menyadari betapa adilnya hidup ini bisa berbalik. "Jadi sekarang kamu datang ke sini untuk meminta bantuan?" tanyaku tanpa basa-basi. "Setelah semua yang kamu lakukan, sekarang kamu membutuhkan aku." Ardi menundukkan kepala, tampak malu. "Aku tahu aku salah, Amara. Aku benar-benar minta maaf. Aku butuh bantuan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Hatiku tersentuh sedikit, bukan karena belas kasihan, tetapi karena aku tahu betapa rendahnya posisinya saat ini. Namun, itu tidak mengubah kenyataan bahwa dia telah menyakitiku lebih dari siapapun. "Aku sudah memaafkanmu, Ardi," kataku akhirnya, "tapi aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Kamu harus menghadapi konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Aku sudah selesai menolongmu." Ardi tampak hancur mendengar kata-kataku. Air mata mulai menggenang di matanya, dan dia terisak pelan. "Aku kehilangan segalanya, Amara," katanya dengan suara bergetar. Aku berdiri, berjalan mendekat dan menatapnya langsung di mata. "Dan itu adalah harga dari pengkhianatanmu. Hidup selalu memberikan pelajaran yang pahit ketika kita tidak menghargai apa yang kita miliki." Tanpa berkata lebih banyak, aku berbalik dan meninggalkan Ardi di ruanganku, menandakan bahwa pertemuan ini telah usai. Hatiku tidak lagi berat dengan kenangan masa lalu, aku merasa bebas. Beberapa hari kemudian, Darren mengajakku untuk berlibur ke sebuah resor mewah di Bali. Kami telah merencanakan perjalanan ini untuk merayakan kesuksesan proyek terbaru kami. Sejak hubungan kami berkembang menjadi lebih dari sekadar mitra bisnis, setiap momen bersama Darren selalu terasa istimewa. Di malam terakhir kami di Bali, Darren mengajakku untuk makan malam romantis di tepi pantai. Sambil menikmati angin laut yang segar dan suara ombak yang tenang, Darren menatapku dengan tatapan yang penuh arti. "Amara,
Kamu tahu bahwa kamu adalah wanita yang luar biasa, katanya dengan suara lembut. Aku tersenyum mendengar pujiannya. Terima kasih, Darren. Kamu juga adalah pria yang luar biasa. Dia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Aku sudah lama berpikir tentang ini, dan aku tahu bahwa kamu adalah orang yang tepat untukku. Kamu bukan hanya partner bisnisku, tetapi juga partner hidup yang selalu aku impikan. Jantungku berdebar-debar. Aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Darren berdiri dari kursinya, berlutut di hadapanku, dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya ada cincin berlian yang indah. Amara Lucendra, maukah kamu menikah denganku? Air mataku mengalir dengan cepat, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia yang luar biasa. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah semua rasa sakit dan pengkhianatan yang kualami, aku akan menemukan kebahagiaan seperti ini. Ya, Darren. Aku mau, jawabku dengan suara gemetar. Dia memasangkan cincin itu di jariku, lalu berdiri dan memelukku erat. Malam itu, di bawah sinar bintang dan diiringi suara ombak yang menenangkan, aku menyadari bahwa hidupku benar-benar telah berubah. Aku telah melewati badai yang paling kelam dan kini berdiri di puncak kejayaan bersama seseorang yang mencintaiku sepenuhnya. Hubunganku dengan Darren bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang kemitraan yang kuat. Bersamanya, aku tahu bahwa kami bisa mencapai apapun yang kami impikan. Aku tidak lagi melihat masa lalu sebagai bayang-bayang yang mengerikan, melainkan sebagai pelajaran berharga yang membentuk diriku menjadi perempuan yang lebih kuat dan tangguh. Dan dengan Darren di sisiku, aku tahu bahwa masa depanku akan lebih cerah dari yang pernah kubayangkan. Amara Lucendra telah bangkit dan menjadi ratu di kerajaannya sendiri. Setelah lamaran indah di Bali, kehidupan baruku bersama Darren terasa seperti mimpi yang jadi kenyataan. Setiap hari adalah kisah cinta yang baru, penuh dengan kegembiraan dan kehangatan. Aku merasa seperti perempuan yang paling beruntung di dunia. Namun, di balik kebahagiaan ini, aku tahu bahwa dunia tidak berhenti berputar, dan masa lalu kadang masih menyisakan jejak yang tak terduga. Kembali ke Jakarta, aku dan Darren mulai merencanakan pernikahan kami. Semuanya berjalan lancar, hingga suatu sore ketika aku baru saja selesai meeting penting dengan klien, teleponku berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungku berdebar, Cynthia. Rasanya seperti ledakan di kepalaku. Cynthia, perempuan yang merebut Ardi dariku, kini menghubungiku? Apa yang dia inginkan? Meski ada keraguan untuk menjawab, aku mengangkat telepon itu, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Amara, suaranya terdengar tegang di ujung sana. Aku butuh bantuanmu. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. Bantuan? Kamu yang merebut suamiku dan menghancurkan pernikahanku. Dan sekarang kamu meminta bantuanku. Aku tahu aku salah. Suaranya terdengar putus asa. Tapi ini soal hidup dan mati. Amara. Ardi. Dia berhutang pada orang-orang yang sangat berbahaya. Mereka mengancam akan membunuh kami kalau hutangnya tidak dibayar. Mendengar nama Ardi lagi membangkitkan kenangan lama yang sudah kubuang jauh-jauh. Namun kali ini, perasaanku datar. Ardi bukan lagi seseorang yang berarti bagiku, dan Cynthia, wanita itu bukan lagi lawanku. Dan kamu pikir aku akan peduli? Kataku dingin. Setelah semua yang kalian lakukan padaku? Amara, tolong. Aku tahu kami salah. Tapi aku benar-benar tidak tahu harus kemana lagi. Kamu satu-satunya yang mungkin bisa membantu. Aku mohon. Suaranya bergetar, hampir menangis. Aku menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Itu bukan urusanku. Masa lalu sudah kubiarkan pergi, dan aku tidak akan menarik diriku kembali ke dalam drama mereka. Namun, setelah beberapa hari berlalu, entah kenapa perasaan gelisah menggangguku.
Aku tak bisa menghilangkan bayangan wajah Cynthia yang putus asa dan suara lirihnya yang meminta pertolongan. Meski aku sudah memutuskan untuk tak terlibat, bagian kecil dari diriku merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, saat aku duduk bersama Darren di teras rumah kami yang mewah, menikmati segelas anggur, aku memutuskan untuk bercerita tentang telepon itu. Darren, dengan ketenangan khasnya, mendengarkan tanpa menyela. Setelah aku selesai bercerita, dia menatapku dengan bijak. Amara, hidupmu sekarang sudah jauh dari mereka. Kamu tidak berhutang apapun pada Cynthia atau Ardi, katanya lembut. Tapi jika itu mengganggumu, mungkin lebih baik kamu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bukan untuk mereka, tapi untuk hatimu sendiri. Kata-kata Darren membuatku berpikir. Aku tahu aku tidak peduli lagi dengan Ardi atau Cynthia, tapi mungkin ini adalah kesempatan terakhirku untuk benar-benar menutup bab yang belum selesai ini. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghubungi seorang detektif pribadi yang sudah lama bekerja denganku. Namanya Raka, dan dia terkenal dengan keahliannya menyelidiki urusan pribadi yang rumit. Aku meminta Raka untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Ardi dan Cynthia. Beberapa hari kemudian, Raka datang ke kantorku dengan laporan yang sangat mengejutkan. Ternyata benar, Ardi memang terjerat hutang besar pada lintah darat yang kejam. Usahanya hancur lebur, dan dia bahkan sudah kehilangan rumah serta sebagian besar asetnya. Cynthia, yang dulu tampak begitu angkuh, kini hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Mereka tidak punya banyak waktu, kata Raka. Orang-orang yang mengejar mereka ini tidak main-main. Aku menatap laporan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa puas karena akhirnya keadilan menimpa mereka. Di sisi lain, ada bagian kecil dalam hatiku yang merasa kasihan. Bagaimanapun juga, aku pernah mencintai Ardi, dan meski pengkhianatannya menghancurkanku, aku tidak pernah berharap dia mengalami nasib seburuk ini. Tapi apakah itu berarti aku harus menolongnya? Aku duduk di ruang kerjaku selama beberapa jam, memikirkan langkah apa yang harus kuambil. Darren datang kemudian, melihatku dalam keadaan yang bimbang. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya dengan lembut. Apakah aku harus menolong mereka? Tanyaku, suara pelan. Darren tidak langsung menjawab. Dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Kamu tahu jawabannya, Amara. Apa yang akan membuatmu merasa damai? Aku menatap matanya yang penuh kasih. Aku tidak ingin terjebak dalam drama mereka lagi. Tapi, aku juga tidak ingin merasa bahwa aku menutup mata pada penderitaan seseorang, meski mereka pernah menyakitiku. Darren tersenyum tipis. Kamu adalah orang yang jauh lebih baik dari apa yang pernah mereka lihat, Amara. Itu sebabnya aku mencintaimu. Malam itu, aku membuat keputusan. Bukan karena aku ingin membantu Ardi dan Cynthia, tetapi karena aku ingin menutup babak terakhir ini dengan hati yang bersih. Aku tidak ingin ada bayangan masa lalu yang terus menghantui kehidupanku yang baru. Keesokan harinya, aku menghubungi Cynthia. Suaranya terdengar sangat lemah di telepon, seolah dia hampir menyerah pada semuanya. Aku akan membantumu, kataku singkat. Tapi ini hanya karena aku ingin menyelesaikan semuanya. Setelah ini, aku tidak ingin ada urusan lagi dengan kalian. Cynthia menangis di telepon, berterima kasih berkali-kali. Namun, aku tidak merasa perlu menjawabnya lebih jauh. Ini bukan tentang mereka. Ini tentangku yang memilih untuk maju tanpa beban masa lalu. Bab ini mungkin yang terakhir dari kisahku dengan Ardi dan Cynthia. Setelah ini, aku bisa menutup pintu itu selamanya dan fokus pada kebahagiaan yang telah kutemukan bersama Darren. Dan kali ini, aku yakin, tidak ada yang bisa menghalangi kebahagiaanku lagi. Hari demi hari berlalu, dan aku terus melanjutkan hidupku dengan Darren. Hubunganku dengan Darren semakin kokoh, pernikahan kami semakin dekat, dan kehidupan profesionalku berkembang pesat. Namun, meski aku sudah berjanji pada diriku sendiri bahwa bab Ardi dan Cynthia sudah selesai,
Ternyata hidup selalu punya cara untuk menghadirkan kejutan. Suatu sore, aku menerima panggilan dari pengacara yang menangani urusan Ardi dan Cynthia. Aku kira ini hanya formalitas. Mungkin tanda tangan dokumen atau persetujuan akhir untuk menyelesaikan hutang-hutang Ardi dengan bantuan yang kuberikan. Tapi saat pengacara itu berbicara, nada suaranya membuatku waspada. "Amara, ada perkembangan baru," katanya hati-hati. "Ardi, dia mengalami kecelakaan parah." Aku terdiam, sejenak merasa terpukul oleh berita itu. "Apa yang terjadi?" tanyaku setelah beberapa saat. Suaraku terdengar pelan. Mobilnya menabrak pembatas jalan saat dia dalam perjalanan bertemu dengan salah satu kreditor. "Kondisinya kritis di rumah sakit," lanjut pengacara itu. "Cynthia menghubungi kami dan meminta bantuanmu. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi." Hati kecilku merasa tersentuh. Meski Ardi telah menghancurkan hidupku di masa lalu, bagian dari diriku masih merasa kasihan. Takdir tampaknya telah menempatkan dia dalam posisi yang lebih buruk dari yang pernah kubayangkan. Namun, apakah aku harus terus terseret dalam drama hidup mereka? "Amara," suara Darren yang lembut memecah keheningan saat aku sedang memikirkan langkah selanjutnya. Dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku. "Kamu tidak perlu melakukan ini jika kamu tidak ingin. Kamu sudah memberikan lebih dari cukup." Aku menarik napas panjang. Darren benar. Aku tidak berhutang apa-apa kepada Ardi. Tapi mungkin ini adalah cara semesta memintaku untuk benar-benar mengakhiri segalanya dengan hati yang lapang. Di rumah sakit, suasana begitu sunyi. Aku berjalan menyusuri koridor menuju ruang ICU tempat Ardi dirawat. Ketika aku masuk, Cynthia terlihat duduk di sudut ruangan. Wajahnya pucat dan lelah. Dia menatapku dengan mata penuh harapan, seolah kehadiranku adalah penyelamatnya. "Amara, terima kasih sudah datang," katanya dengan suara serak. Aku hanya mengangguk, tidak banyak bicara. Pandanganku beralih ke tempat tidur di mana Ardi terbaring. Wajahnya penuh luka, dan tubuhnya terhubung dengan berbagai alat medis. Dia terlihat sangat lemah, jauh dari sosok pria angkuh yang dulu pernah bersamaku. "Dokter bilang peluangnya untuk bertahan kecil," lanjut Cynthia, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku berdiri di sana, merasa terpisah dari semua ini. Apa yang terjadi pada Ardi adalah hasil dari keputusan hidupnya sendiri, dan kini dia harus menghadapi akibatnya. Aku tahu aku tidak bisa menyelamatkannya dari nasib ini. Tidak ada yang bisa. "Aku sudah melakukan yang bisa kulakukan," kataku akhirnya. "Setelah ini, Cynthia, aku tidak bisa lagi terlibat. Hidupku sudah terlalu jauh dari kalian, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu." Cynthia terisak, tapi dia mengangguk, menerima kenyataan pahit yang harus dihadapinya. Aku berjalan keluar dari ruangan itu dengan perasaan ringan. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Seminggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa Ardi meninggal dunia. Berita itu sampai padaku melalui pesan singkat dari pengacara. Kali ini, aku tidak merasa apa-apa. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan. Hanya kelegaan. Hidupku kini benar-benar terpisah dari masa lalu. Aku menghabiskan malam itu dengan Darren, bersantai di balkon rumah kami. Bintang-bintang di langit tampak begitu terang, seolah menandakan awal yang baru. "Apakah kamu merasa lega sekarang?" tanya Darren sambil menggenggam tanganku. Aku menatapnya, tersenyum tipis. "Ya, sangat lega. Semua akhirnya selesai." Kami berdua terdiam, menikmati keheningan malam. Masa lalu yang penuh luka akhirnya tertutup, dan kini, aku bisa fokus sepenuhnya pada masa depan yang lebih cerah. Tidak ada lagi bayang-bayang Ardi atau Cynthia yang menghantuiku. Aku adalah Amara yang baru, seorang perempuan yang telah melalui banyak hal, tapi kini berdiri dengan kepala tegak, siap menghadapi apapun yang datang. Dan di sisi Darren, aku tahu bahwa apapun yang terjadi, kami akan selalu bisa menghadapinya bersama.
Ini adalah akhir dari cerita lamaku, dan awal dari sesuatu yang jauh lebih indah. Setelah kepergian Ardi, hidupku terasa jauh lebih tenang. Tidak ada lagi beban dari masa lalu yang menghalangi langkahku. Namun, kebahagiaan yang kurasakan bersama Darren tidak berlangsung tanpa hambatan. Kami masih harus melewati banyak rintangan sebelum akhirnya bisa benar-benar menikmati kebersamaan kami. Darren adalah pria yang sabar dan penuh pengertian. Tetapi pekerjaan kami yang sama-sama menuntut waktu seringkali membuat kami harus berpisah untuk sementara. Setiap kali dia harus pergi untuk urusan bisnis ke luar negeri, aku merasakan kekosongan. Meski begitu, aku selalu berusaha untuk tidak mengkhawatirkan apapun, karena aku tahu Darren adalah sosok yang bisa diandalkan. Pada suatu malam, saat Darren sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnis, aku mendapat pesan dari salah seorang teman lamaku. Dia mengundangku ke sebuah pesta mewah di Hotel Bintang 5, tempat di mana banyak pengusaha besar akan berkumpul. Awalnya, aku ragu untuk datang, tetapi kemudian aku berpikir ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk memperluas jaringan bisnisku. Aku mengenakan gaun hitam elegan yang memancarkan keanggunan dan ketegasan. Saat aku tiba di pesta tersebut, suasana begitu gemerlap, penuh dengan orang-orang yang berpengaruh. Banyak mata yang memandang ke arahku, sebagian mengenaliku sebagai CEO muda yang sukses. Pujian dan sapaan datang bertubi-tubi, membuatku merasa dihargai. Namun, di tengah keramaian itu, aku tiba-tiba melihat sosok yang sangat tidak asing, Cynthia. Dia berdiri di sudut ruangan, tampak lebih kurus dan lusuh dibandingkan terakhir kali aku melihatnya di rumah sakit. Aku terkejut melihatnya di tempat ini, tetapi aku segera menyadari bahwa hidupnya pasti jauh dari mudah setelah kepergian Ardi. Cynthia mendekatiku dengan langkah yang perlahan. Matanya tampak sendu, jauh dari kebencian yang dulu pernah kulihat. Dia terlihat berbeda, seolah-olah tak lagi menjadi wanita angkuh yang pernah meremehkanku. "Amara," katanya pelan. "Boleh aku bicara sebentar?" Aku mengangguk, meski tak yakin apa yang akan dia katakan. Kami duduk di salah satu sofa di sudut ruangan, jauh dari keramaian. Cynthia menghela napas panjang sebelum berbicara. "Aku hanya ingin bilang, aku minta maaf atas semua yang terjadi di masa lalu. Aku tahu kami pernah menyakiti kamu, dan sekarang aku benar-benar menyadari betapa salahnya semua itu." Aku menatapnya dengan hati-hati. Kata-katanya tulus, dan aku bisa melihat bahwa dia bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. "Aku juga kehilangan banyak hal, Amara," lanjutnya, suaranya bergetar. "Setelah Ardi pergi, hidupku hancur. Tidak ada yang tersisa, kecuali penyesalan." Aku menarik napas panjang. Meski semua rasa sakit yang kuterima dari Cynthia dan Ardi begitu dalam, aku merasa tidak ada gunanya lagi menyimpan dendam. Aku telah menang, bukan hanya dalam hal karir, tapi juga dalam mengatasi semua kesulitan yang mereka timpakan padaku. "Aku sudah memaafkan kalian, Cynthia," kataku akhirnya. "Tapi sekarang, aku hanya ingin melanjutkan hidupku tanpa bayang-bayang masa lalu. Semoga kamu juga bisa menemukan jalanmu sendiri." Cynthia tersenyum tipis, lalu bangkit dari tempat duduk. "Terima kasih, Amara. Semoga hidupmu selalu bahagia." Dia pun pergi, meninggalkanku dengan perasaan lega yang tak terduga. Pertemuan ini adalah penutup yang sempurna untuk babak kelam dalam hidupku. Tidak ada lagi rasa benci, tidak ada lagi dendam, hanya kelegaan karena semua akhirnya selesai. Beberapa bulan kemudian, Darren dan aku akhirnya menikah. Pernikahan kami berlangsung di sebuah resor indah di tepi pantai, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Hari itu, aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tidak ada lagi yang menghalangi jalanku, tidak ada lagi luka masa lalu yang menghantui. Setelah pernikahan, Darren dan aku memutuskan untuk pindah ke rumah baru yang lebih besar dan nyaman. Kami juga mulai merencanakan masa depan, termasuk berbicara tentang memiliki anak dan memperluas bisnis kami bersama.
Salah satu momen paling indah dalam hidupku adalah ketika aku mengetahui bahwa aku hamil. Darren sangat bahagia mendengar kabar itu, dan sejak saat itu, perhatian dan cintanya padaku semakin besar. Kami berdua tahu bahwa hidup kami akan berubah dengan kehadiran seorang anak, tetapi kami siap menghadapi tantangan tersebut. Saat hari kelahiran semakin dekat, Darren selalu memastikan bahwa aku merasa nyaman. Dia sering berbicara tentang masa depan anak kami, dan bagaimana dia ingin menjadi ayah yang baik. Mendengar itu, hatiku semakin yakin bahwa aku telah membuat pilihan yang tepat. Darren adalah sosok yang selalu ada untukku, dan bersama dia, aku merasa aman dan dicintai. Ketika akhirnya putri kecil kami lahir, kami menamainya Aurora. Dia adalah sinar terang dalam hidup kami, membawa kebahagiaan yang tak ternilai. Setiap kali aku menatap wajah kecilnya, aku merasa bersyukur atas segala hal yang telah kulalui. Semua perjuangan, semua rasa sakit, kini terasa sepadan dengan kebahagiaan yang kurasakan sekarang. 5 tahun setelah pernikahanku dengan Darren, hidup kami berjalan dengan harmonis. Bisnis kami terus berkembang pesat, dan keluarga kecil kami semakin erat. Aurora tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu, selalu membawa tawa di setiap sudut rumah kami. Aku tak pernah menyangka bahwa hidupku akan berubah sebesar ini. Dari seorang wanita yang pernah dihancurkan oleh pengkhianatan, aku bangkit menjadi sosok yang kuat, mandiri, dan bahagia. Aku menyadari bahwa setiap luka yang kualami di masa lalu telah membentukku menjadi diriku yang sekarang. Hari-hari gelap yang pernah kujalani bersama Ardi dan Cynthia kini hanyalah bayangan yang jauh. Mereka adalah bagian dari masa laluku, tetapi bukan lagi bagian dari masa depanku. Kini, yang ada di depanku adalah masa depan yang penuh cinta, kebahagiaan, dan harapan. Dan dengan Darren serta Aurora di sisiku, aku tahu bahwa apapun yang terjadi, kami akan selalu menghadapi segalanya bersama-sama.